Perang Khaybar merupakan salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram. Pertempuran ini bukan sekadar perang antara dua kelompok manusia, melainkan puncak dari pertarungan panjang antara keimanan dan pengkhianatan, antara kebenaran dan tipu daya, antara umat Islam yang bertauhid dan kelompok Yahudi yang berulang kali berkhianat terhadap perjanjian. Khaybar bukan sekedar nama tempat. Ia adalah simbol kekuatan, kekayaan, dan keangkuhan. Di sanalah berdiri benteng-benteng batu yang menjulang tinggi, kebun-kebun kurma yang luas, dan gudang persenjataan yang disiapkan dengan matang oleh suku-suku Yahudi yang pernah diusir dari Madinah, khususnya Bani Nadir dan sebagian Bani Quraiza. Rasulullah memandang Khaybar bukan hanya sebagai ancaman militer, tetapi juga pusat kekuatan ekonomi dan politik yang selama ini menebar fitnah, memprovokasi kaum kafir Quraisy, dan berusaha mengguncang stabilitas Madinah. Maka ketika Allah memberi izin, Rasulullah memutuskan untuk menghancurkan kekuatan itu dari akarnya. Setelah perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan Quraisy, umat Islam berada dalam keadaan damai dengan pihak Makkah. Namun, Rasulullah tahu masih ada ancaman besar di utara Madinah, Khaybar, wilayah subur yang menjadi markas sisa-sisa musuh Islam dari kalangan Yahudi. Sebelumnya, kaum Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah karena berkhianat dan bersekongkol hendak membunuh Rasulullah. Setelah terusir, mereka berkumpul di Khaybar dan membangun kekuatan di sana. Mereka memiliki benteng-benteng pertahanan kokoh, senjata lengkap, dan pasukan bayaran Arab Badui yang siap membantu mereka kapan saja. Dari Khaybar mereka memprovokasi suku-suku sekitar untuk menyerang Madinah. Bahkan mereka terlibat dalam perang Khandaq Ozab dengan menjadi dalang di balik koalisi besar kaum Quraisy dan sekutunya melawan Rasulullah. Kekalahan Azab membuat mereka kehilangan muka, namun tidak menghentikan niat jahat mereka. Mereka terus menabur kebencian, menghasut, dan mengintai kelemahan kaum muslimin. Rasulullah menyadari bahwa selama Khaybar berdiri, Madinah tidak akan pernah benar-benar aman. Maka, pada awal tahun ke-7 Hijriah, setelah umat Islam menandatangani perjanjian damai dengan Quraisy, beliau memutuskan untuk mengalihkan perhatian ke utara menuju Khaybar. Rasulullah menyiapkan sekitar 1.600 prajurit, termasuk 200 pasukan berkuda, dan menunjuk beberapa sahabat senior untuk memimpin unit-unit kecil. Panji besar diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Meski pada awalnya beliau sedang sakit mata, sebelum berangkat, Rasulullah tidak memberitahu tujuan sebenarnya dari ekspedisi itu kepada pasukannya. Beliau hanya berkata bahwa mereka akan menuju ke suatu wilayah. Strategi ini penting agar musuh tidak sempat mempersiapkan serangan balasan. Ketika pasukan keluar dari Madinah, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang tersembunyi dan tampak, lindungilah kami dari kejahatan musuh, dan jadikanlah kemenangan ini milik kami sebagaimana Engkau telah janjikan." Pasukan Islam menempuh perjalanan sekitar 150 km melewati padang pasir yang berat. Sebelum tiba di lembah dekat Khaybar, Khaybar secara geografis adalah wilayah subur di utara Madinah, dipenuhi pohon kurma dan gandum, dan sumber air yang melimpah. Namun lebih dari itu, Khaybar adalah kota benteng batu. Ada 8 benteng besar yang membentang di perbukitan batu hitam, masing-masing berdiri kokoh dan saling terhubung, menjadikan Khaybar nyaris mustahil ditaklukkan dengan cara biasa. Benteng-benteng utama itu adalah Benteng Naim, Sa'bi bin Mu'adz, Al-Katibah, Al-Kamus, Al-Watih, Al-Sulalim, Al-Nizar, dan Benteng Al-Shak. Setiap benteng memiliki sistem pertahanan mandiri, menara tinggi, pemanah terlatih, dan pintu baja besar. Ketika pasukan Islam tiba di pinggiran Khaybar pada malam hari, mereka beristirahat di lembah. Pagi harinya, ketika matahari mulai muncul, para petani Yahudi yang keluar dari benteng dengan cangkul di tangan, mendadak melihat barisan panjang pasukan Islam di cakrawala. Mereka berteriak, "Muhammad datang!" Muhammad datang bersama pasukannya, dan mereka berlari kembali ke benteng dengan panik. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Allahu Akbar, Khaybar telah binasa. Bila kita sampai ke halaman mereka, maka seburuk-buruk pagi bagi mereka yang telah diperingatkan." Rasulullah mengetahui bahwa menyerang langsung seluruh benteng Khaybar sekaligus adalah bunuh diri. Maka beliau menggunakan strategi penguasaan bertahap, yaitu menaklukkan benteng satu persatu
mulai dari benteng terluar hingga paling dalam. Beliau memerintahkan para pasukan untuk mengepung dan menekan benteng pertama, Naim, agar benteng-benteng lainnya terisolasi. Dengan demikian, komunikasi antar benteng terputus dan pertahanan musuh melemah dari dalam. Pertempuran dimulai dengan benteng Naim. Benteng ini dijaga ketat dan memiliki pasukan elit Yahudi pada hari pertama. Beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Sa'd bin Ubadah bergantian membawa panji. Namun benteng masih belum bisa ditembus karena serangan panah musuh begitu padat. Keesokan harinya, Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, "Besok aku akan memberikan bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Melalui tangannya, Allah akan memberikan kemenangan." Pagi berikutnya, semua sahabat berharap mendapat kehormatan itu. Namun Rasulullah memanggil, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Ia sedang sakit mata, wahai Rasulullah." Beliau pun memanggil Ali, lalu meludah ke matanya dan berdoa agar sembuh. Seketika, Ali merasa sembuh dan penglihatannya pulih seperti semula. Rasulullah menyerahkan panji kepadanya. Dan sejak itu, Ali bin Abi Thalib maju sebagai panglima utama penyerangan benteng Naim pertempuran. Berlangsung sengit, Ali maju di barisan depan, memimpin pasukan menembus hujan panah. Setiap tebasannya menggema di lembah Haibar, dan semangat kaum muslimin membara. Akhirnya, setelah pertempuran keras, benteng Naim jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah benteng Naim hancur, pasukan berpindah ke benteng Sa'd bin Mu'adz yang lebih besar dan lebih tinggi. Disinilah terjadi pertempuran jarak jauh dengan panah dan batu dari Manjani ke Tapel besar. Namun, pasukan Islam terus menekan tanpa henti. Setelah pengepungan beberapa hari, benteng itu juga jatuh. Di dalamnya ditemukan banyak harta, senjata, dan makanan. Benteng ini menjadi basis logistik bagi kaum muslimin untuk melanjutkan pengepungan berikutnya. Kemudian Rasulullah mengarahkan pasukan ke benteng Al-Katiba dan Al-Kamus, yang menjadi tempat berlindungnya sisa-sisa pasukan Yahudi dan keluarga mereka. Pertempuran di sini lebih sulit karena bentengnya lebih tinggi dan jalannya sempit. Namun semangat kaum muslimin tak pernah padam. Dalam salah satu pertempuran, ketika perisainya terlepas, Ali bin Abi Thalib konon mencabut pintu besi benteng dan menjadikannya sebagai perisai. Ia bertarung dengan gagah berani hingga benteng itu runtuh. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan kekuatan iman. Sahabat-sahabat yang menyaksikannya berkata, "Kami berusaha mengangkat pintu itu bersama-sama, namun tidak mampu." Sementara Ali menahannya sendirian. Benteng terakhir yang menjadi pusat perlawanan adalah Al-Watih dan Al-Sulalim. Keduanya sangat kuat dan dikelilingi ladang kurma yang lebat. Rasulullah memerintahkan pengepungan ketat. Selama beberapa hari, kaum Yahudi bertahan. Namun setelah persediaan makanan mereka habis, mereka meminta perundingan. Rasulullah menerima perundingan itu. Beliau tidak membalas dendam, melainkan menetapkan perjanjian damai. Kaum Yahudi diizinkan tetap tinggal di Haibar dan mengelola kebun mereka, dengan syarat mereka menyerahkan setengah hasil panen setiap tahun kepada kaum muslimin. Perjanjian ini bukan hanya tindakan bijak, tetapi strategi ekonomi jangka panjang. Dengan itu, Madinah memperoleh sumber pangan besar, dan stabilitas wilayah utara pun terjamin. Setelah kemenangan, kaum muslimin mengumpulkan ganimah rampasan perang. Rasulullah membaginya dengan adil, sesuai syariat. Pasukan pejalan kaki mendapat 1 bagian, sedangkan pasukan berkuda mendapat 2 bagian. 1 untuk dirinya, 1 untuk kudanya. Dari hasil itu pula, Rasulullah menafkahkan sebagian besar untuk keluarga syuhada, kaum miskin, dan fasilitas kaum muslimin di Madinah. Dalam rampasan perang itu terdapat seorang wanita bernama Syafiyah binti Huyai bin Akhtab, putri pemimpin Bani Nahir. Ia termasuk tawanan perang, namun Rasulullah membebaskannya dan menikahinya dengan penuh kehormatan. Pernikahan itu menjadi simbol berakhirnya permusuhan panjang antara kaum Yahudi, Haibar, dan umat Islam. Perang Haibar bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah pelajaran tentang kepemimpinan, strategi, kesabaran, dan iman. Rasulullah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan di pedang atau benteng, tetapi di ketaatan dan keyakinan kepada Allah. Sejarah mencatat, benteng-benteng Haibar yang konon tak tertembus akhirnya runtuh bukan oleh pasukan besar, melainkan oleh pasukan kecil yang beriman. Itulah keajaiban jihad dan keberkahan kepemimpinan Rasulullah.
Allahu Akbar, Khaybar telah binasa, dan kemenangan hanyalah milik Allah, Rob semesta alam.